Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bisa kembali lagi belajar akan firman Tuhan. Kita akan membahas tentang bagaimana membangun fondasi yang kuat dari struktur spiritual formation melalui diagram yang sederhana. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur sebuah kesempatan yang baik. Kami akan memahami firman-Mu. Tolong kami Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja sehingga kami mengerti apa maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya akan membahas tentang sebuah fondasi dasar daripada struktur spiritualitas dalam kehidupan kita. Mari kita melihat sebuah film yang saya gambarkan seperti ini. When the boy was born, Ini adalah kisah tentang zaman Sparta Yunani dulu. Kalau ada anak-anak kecil yang anak raja, mereka akan diberikan sebuah ujian yang luar biasa untuk melatih akan mereka, memberikan dasar yang kuat mereka menjadi pejuang. Nah, ini mereka dari kecilnya diajar untuk bertempur. Sehingga mereka terlatih memegang pedang atau bertempur. Bahkan ketika mereka sudah mulai masuk usia remaja, yang dilakukan adalah mereka harus menghadapi suatu perjuangan pantang mundur untuk apa? Untuk supaya bisa survive. Dan mereka diajari memahami perang. Bahkan pada satu ketika di usia 7 tahun, menjadi adat bagi Sparta adalah apa? Anak ini dipisahkan dari ibunya yang mengasihinya dengan cara dia dilepaskan ke tempat keluar, di mana di situ dia harus bisa survive untuk dapat menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Dia diajar untuk mengenal rasa sakit seperti apa tanpa ada bantuan daripada orang tua. Dan pada akhirnya mereka akan ditaruh di sebuah hutan di mana ada makhluk yang begitu luas yang siap menerkam yang anak muda ini. Nah, ini menjadi sebuah pertarungan terakhir sebelum dia dianggap dewasa. Savoring the scent of the meal to come. Tapi bagaimana dengan ketenangan dia menghadapi makhluk yang buas seperti itu? Only a heightened sense of things. Semua panca inderanya Cold air. akhirnya memiliki ketajaman sehingga dia bisa memprediksi bagaimana cara menghabisi lawan atau makhluk buas ini. Dan pada akhirnya dia punya kesempatan. Perfect. Dan akhirnya makhluk buas itu dibunuhnya atau dikalahkan. Nah, ini membawa dia kepada sebuah fakta dan kenyataan bahwa dia sudah siap untuk menerima tahta. Dia sudah siap untuk memerintah atas kerajaan. Sehingga dia diberikan semua given up for dead, returns to his people, karena dia sudah siap untuk memerintah. A king, our king Leonidas. Nah, ini adalah sekelumit cerita atau kisah tentang bagaimana Yunani membangun Sparta itu membangun akan sebuah negara yang kuat. Ya, oke, kita coba lihat apa maksud daripada semua ini. Saya akan mengajak kita untuk melihat Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6 dan kita akan kombinasikan dengan Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Coba kita lihat dulu, di sini adalah nyanyian syiara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu, dan seterusnya.
istrimu, kemudian engkau akan diberkati menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati dari Sion dengan kedamaian Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Ini yang dikatakan dalam Mazmur 128 ayat 1-6. Sedangkan dalam Roma kita baca ayat Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ditambah dengan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dari dua ayat ini saya akan menarik sebuah garis yang menjadi dasar perenungan kita. Coba kita lihat bersama. Kita mapping dulu pemetaan daripada Mazmur 128. Ayat 1 dikatakan, berbahagialah, ya, Esher, berbahagialah. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang takut akan Tuhan, kemudian yang hidupnya itu adalah hidup menurut jalannya, ya, atau firman Tuhan. Nah, ini akan membawa kita kepada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di mana ayat kedua dikatakan tentang dalam pekerjaanmu engkau akan berhasil, dalam usahamu engkau akan berhasil, Tuhan memberkati. Kemudian ayat yang ketiga, dan dalam keluarga, di mana anak-anakmu dan istrimu, anak-anak dan istrimu, istri akan seperti pohon anggur subur, ya. Kemudian anak-anak akan menjadi tunas pohon zaitun. Ya, ini memberi makna bagaimana seseorang yang mendapatkan suatu bahagia, Esher itu nyata dalam kehidupannya. Yang akhirnya membangun kita menjadi pada ayat 4, yaitu diberkati, barak, orang, gabar, artinya mighty man, orang-orang yang perkasa dalam Tuhan. Nah, nanti kita akan melihat lebih dalam lagi ketika dikatakan tentang diberkati, ya, bagaimana caranya diberkati seperti itu, ya. Kemudian diberkati yang dimaksudkan di sini adalah kita memberkati Tuhan, bukan artinya kita lebih tinggi sehingga kita memberkati Tuhan. Dan maksudnya adalah adore with bended knees. Artinya apa? Saya memuja Dia dengan menekuk lutut. Artinya apa? Ketika saya menundukkan diri saya kepada Tuhan, itu artinya saya menyatakan pemujaan kepada Tuhan yang luar biasa, karena saya menundukkan segala-galanya di bawah Tuhan. Sehingga apa? Sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada kita menjadi orang yang apa? Orang yang perkasa, dalam imannya kuat, dalam segala sesuatunya melakukan firman. Ini orang yang perkasa, mighty man. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari dimensi rohani, takut akan Tuhan, hidup menurut jalannya dan sebagainya, akan berdampak kepada berkat secara jasmani. Kita tidak perlu khawatir hal itu, bahwa Tuhan akan membawa kita dalam kelimpahan dimensi jasmani. Ya, Dia akan menjaga kita, memberkati kita dengan luar biasa dalam dimensi itu. Ya, tapi yang paling penting adalah sebenarnya bicara tentang dimensi rohani. Karena Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Saudara yang terkasih, coba kita lihat ayat 5. Ayat 5 dikatakan tentang diberkatilah, ya, dan engkau akan melihat damai sejahtera dari Yerusalem, di mana merupakan fondasi dari shalom dalam damai sejahtera. Kau akan melihat satu kebahagiaan yang luar biasa, ya, di mana damai sejahtera itu akan ada. Atau dikatakan dengan keturunanmu, anak-anakmu akan melihat semuanya dengan sukacita, di mana damai sejahtera atas Israel itu berarti sebenarnya shalom yang komplit, shalom yang utuh itu akan kita dapatkan. Itu akan dipenuhi Tuhan kepada orang-orang yang diberkati, orang-orang yang perkasa dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan shalom yang completeness. Bahkan bagian yang terakhir ketika dikatakan damai sejahtera atas Israel, itu artinya God prevails, yang mana adalah Tuhan itu pemenang, sehingga akan membawa kita untuk lebih daripada pemenang. Nah, ini merupakan pemetaan, mapping daripada struktur daripada Mazmur 128.
Dimana ketika kita membangun diri kita kuat dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati yang lainnya. Sampai akan membangun kita kuat luar biasa. Bahkan sampai completeness, shalom, damai sejahtera yang utuh itu akan diberikan bagi kita. Nah, saya mau mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita. Saya katakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah intimasi with God. Kemudian ruang yang ada yaitu jalannya ini adalah firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan ke atas ini adalah hidup yang kita hidupi berdasarkan intimasi atau dengan firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau irisan antara jalan dan intimasi itu bicara kita ketekunan mengenal Tuhan. Kita harus serupa dengan Dia sehingga kita terus-menerus belajar firman dalam keintiman dengan Tuhan. Itu adalah bidang di mana ketekunan mengenal Tuhan. Kemudian kalau kita bicara tentang firman Tuhan, belajar firman Tuhan dan hidup yang melayani, maka itu bicara tentang bagaimana kesempatan kita melayani Tuhan di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Atau kita bicara tentang hidup dan intimasi, itu bicara tentang kesalahan hidup. Bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar hidup, tapi kita harus menunjukkan bagaimana intimnya kita dengan Tuhan. Menjalani hidup ini, itulah kesalahan hidup. Nah, coba saya mau membangun sesuatu di atasnya. Ketika saya belajar firman, saya mengenal firman, hidup saya juga saya bangun dalam Tuhan, dalam intimasi dengan Tuhan. Ini adalah poin 5 untuk hidup ke atas, kemudian 5 juga untuk intimasi dengan Tuhan, dan 20 hidup berdasarkan firman, ya. Tapi saya belajar terus firman luar biasa, tetapi hidupnya belum saya tinggikan, saya masih dasarnya. Nah, kalau kita hitung dasarnya, maka kita akan melihat H1 itu adalah 5 kali 5 sama dengan 20. Kita jangan melekat pada angkanya, tetapi saya hanya memberikan gambaran. Sehingga ada 500 poin yang kita bisa dapatkan. Nah, bagaimana cara kita hidup selanjutnya? Nanti kita akan melihatnya seperti ini. Ya. Nah, ada sesuatu yang dibangun ketika apa? Ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan berdasarkan firman-Nya. Itu tanpa terasa ada pondasi kuat yang kita mulai bangun, ya, dalam struktur kehidupan rohani kita. Ini adalah pondasi yang kita bangun menurut saya berdasarkan firman, tetapi saya juga intim dengan Tuhan. Berdasarkan saya mengenal Dia makin hari, saya intim dengan Dia. Itu merupakan pondasi sebelum kita menghidupinya ke atas. Ya, ini ke atas ini kita menghidupinya. Tapi pondasinya harus kita buat dulu. Nah, sehingga dikatakan apa? Dasarnya adalah berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, ini dia. Intimasi adalah takut akan Tuhan, hidup itu adalah hidup, dan jalan ini adalah firman Tuhan. Kita belajar mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Ya, ini merupakan dasar pondasi. Dan kita ingat bahwa dalam Yesaya 40 dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu adalah bagaimana kita membangun struktur rohani kita di atasnya. Karena apa? Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Orang-orang yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru untuk mengisi hidup kita, untuk membangun sesuatu yang berarti ke atas. Nanti kita akan melihat. Nah, ini coba saya melihat kita mulai membangun. Hidup kita bangun. Ya, akhirnya apa? Dari pondasi itu dia mulai naik berdasarkan jauhnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, intensitasnya kita akan membangun sebuah yang luar biasa. Ini bangunan ini punya nilai nanti. Nanti kita akan belajar hal itu. Kalau saya terus membangun akan intimasi saya dengan Tuhan, bahkan saya berdasarkan firman, saya belajar dalam ketukuhan, ini saya sedang membangun apalagi progres daripada iman saya, progresif faith-nya kita. Sehingga apa? Kita semakin hari memberikan dasar yang kuat di bawahnya, supaya apa? Kita membangun juga bisa semakin kuat di atasnya. Karena tanpa dasar yang kuat, kita tidak akan mungkin mendapat bangunan di atasnya yang kuat. Nah, ini terus memberikan kita ruang yang punya nilai tertentu yang akan kita lihat nantinya. Nah, ini saya menggambarkan kepada kita bagaimana secara geometris dan skematik ini, bagaimana kita harus membangun dalam takut akan Tuhan dan berdasarkan firman, tetapi kita menghidupinya. Supaya apa? Supaya kita mempunyai nilai dalam kehidupan kita. Ya, nanti nilai ini akan sangat berarti bagi kita.
Nah, saya mau gambarkan bahwa ini adalah membangun pondasi. Kita membangun pondasi di bawahnya. Nah, setelah itu kita akan membangun akan manusia rohani di atasnya. Ya, nah ini yang kita perlu pahami dulu. Nah, sehingga kita bisa bicara bahwa Mazmur 128 itu menjadi poin dasar. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Oke, coba kita lihat apa yang kita bisa bangun di atasnya. Kita sudah melihat skematik dari Mazmur 128. Nah, ayat 2 dikatakan kita mulai bangun lagi, ya. Ayat 2 dikatakan apa? Berhasil dalam pekerjaan karena tangan Tuhan. Kemudian kita naik lagi, kita berhasil dalam keluarga, kita berhasil, anak istri kita luar biasa. Bahkan ayat 4 dikatakan diberkati kita sebagai warrior, pahlawan Tuhan yang perkasa. Bahkan ayat 5 dikatakan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam teaching, pitch, dalam completeness daripada keutuhan, daripada damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Ketika dikatakan ayat 6 menyaksikan damai sejahtera yang sempurna, completeness, dan menjadi pemenang. Karena Tuhan bilang apa? Kita lebih daripada yang akan kita bangun terus menerus sampai membangun sebuah kekuatan rohani yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, coba nanti kita akan melihat lebih jelasnya lagi. Nah, ini yang saya katakan bagaimana orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru untuk membangun semua struktur bangunan rohani kita yang ada di atasnya. Tapi kita perlu pondasi yang kuat. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Kita coba lihat di atas. Karena itu artinya apa? Berarti ada sesuatu konsekuensi dari pernyataan sebelumnya. Kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, itu bicara banyak tentang bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sehingga dia katakan ada satu konsekuensi dari semua pengorbanan Kristus, apapun pada ayat pasal 10, pasal 11 dan sebagainya. Ya, ada konsekuensi yang terjadi. Nah, konsekuensi itu apa? Dia katakan saudara-saudara. Artinya apa? Paulus ini menganggap merasakan satu kedekatan, ikatan dengan jemaat. Jadi ketika dia berbicara ini, dia melihat jemaat dengan begitu passion, kasih yang luar biasa yang dia dapat berikan. Ya, sehingga dia katakan mereka sebagai saudara-saudaranya. Demi kemurahan Allah, dia bicara tentang kemurahan Allah. Ini adalah suatu compassion dalam dirinya, di mana dia sudah merasakan Allah yang begitu mengasihinya, sehingga dia berkatakan, demi kemurahan Allah yang sudah aku rasakan. Lalu dia katakan, aku menasihatkan kamu, ya. Menasihatkan kamu, sebenarnya dari kata menasihatkan kamu itu artinya dia mendorong, dia mendesak, dia menegur dengan keras. Karena apa? Ada compassion dalam dirinya. Untuk apa? Mengasihi saudara-saudaranya itu. Ya, ini latar belakang daripada apa yang akan dikatakan Paulus kemudian. Lalu dia katakan, kamu harus mempersembahkan tubuhmu. Ya, mempersembahkan tubuh ini artinya apa? Menyediakan diri kita untuk dibawa ke mesbah Tuhan, untuk dipersembahkan sebagai hadiah bagi Tuhan. Memberikan diri kita untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Ya. Kemudian kata tubuh itu artinya kedagingan tubuh kita yang lemah ini, keinginan-keinginan daging ini yang kita persembahkan untuk Tuhan. Kemudian dikatakan persembahan yang hidup. Nah, persembahan di sini artinya adalah sacrifice, korban, harga yang harus kita bayar. Jadi ada sesuatu yang Tuhan ingin kita bayar, yaitu apa? Dengan hidup kita, kita memberikan korban itu bagi Tuhan. Nah, kalau dikatakan yang hidup di sini artinya yang penuh dengan kekuatan, bukan yang mati, yang segar dan efisien. Kemudian yang dikatakan juga tentang yang kudus. Yang kudus ini artinya terpisah, dikhususkan. Terpisah dari yang lain, dikhususkan untuk Allah. Jadi kita membawa persembahan hidup kita sebagai persembahan yang khusus bagi Allah. Dan kemudian dikatakan yang berkenan kepada Allah, artinya apa? Itu adalah bisa diterima sesuai dengan maunya Allah. Jadi bukan asal kita sendiri memberikan persembahan itu, tapi kita melihat maunya Allah seperti apa. Kemudian dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kata ibadah yang ada di sini adalah service, pelayanan, penyembahan yang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, hukum Lewi dalam hal ini. Bagaimana kita mempersembahkan diri kita, kita menyembah kepada Tuhan dalam ibadah yang sejati itu. Kemudian yang sejati, kata sejati dari kata logikos artinya yang wajar, yang sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan.
Kita tidak bisa punya standar lain kecuali yang sejati itu standar Tuhan. Dan kemudian janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Arti serupa adalah menyamankan diri dengan kenyamanan dari pikiran dan karakter yang ditawarkan dunia. Jadi kalau dunia menawarkan kita untuk nyaman dengan jabatan, dengan uang dan sebagainya, nah kita jangan menjadi nyaman dengan semua itu. Supaya apa? Supaya kita jangan serupa dengan dunia ini, ya. Nah, lalu dikatakan bahwa tetapi berubahlah. Kata berubahlah ini adalah transformasi. Bagaimana berubah bentuknya dari bentuk yang jelek menjadi bentuk yang indah, yang luar biasa. Nah, itu transformasi ini seperti kupu-kupu yang dari ulat itu menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, ini adalah transform. Kamu harus berubah. Oleh apa? Oleh pembaruan budimu. Kata pembaruan budimu ini adalah renewing your mind, renovasi total daripada pikiran, perasaan, hati kita, pemahaman kita. Paradigma total itu harus diganti. Jadi tidak bisa pakai paradigma lama. Renewing your mind, ya. Sehingga kamu apa? Ini budi ini adalah pikiran yang diperbaharui. Kemudian dikatakan bahwa membedakan manakah kehendak Allah, ya, membedakan manakah kehendak. Kata membedakan itu adalah menguji, memeriksa dan membuktikan. Dan kehendak Allah ini adalah tujuan dan rencana Allah dalam kedaulatannya bagi kita. Sehingga apa? Sehingga pembaharuan budi harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, pembaharuan pikiran, pola pikir, sehingga kita apa? Kita bisa membedakan apa yang Allah inginkan dalam tujuan dan rencananya dalam kedaulatannya. Ya. Kemudian apa yang baik artinya bermanfaat, berguna dan disukai oleh Tuhan, dan yang berkenan artinya berkenan itu adalah acceptable, dapat diterima oleh Allah. Jadi kita harus membuat sesuatu yang menyenangkan Allah, dapat diterima oleh Allah, itu kata berkenan. Dan yang sempurna. Nah, kata sempurna di sini adalah completeness, menjadi dewasa, menjadi lengkap, utuh, selesai, akhir daripada segalanya. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap anak-anaknya, menjadi sempurna, lengkap, utuh. Ya, jadi sebelum kita akan menghadap Tuhan, lebih baik kita mempersiapkan pondasi kita yang kuat supaya kita bisa apa? Menjadi sempurna, kita menjadi dewasa dalam rohani, dalam kehidupan manusia roh kita dibangun strukturnya dengan lengkap, utuh, selesai, sesuai kehendak Tuhan. Saudara, kalau Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 ini saya gambarkan seperti ini. Jadi di tengah-tengah itu adalah bulatan Kristus. Kemudian kalau kita bagi seperti ini, di atas itu adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh, sedangkan yang di bawah adalah hakikat yang baru, a new nature, hati yang baru yang harus kita jadikan dasar sebagai pondasi di bawahnya. Ya, karena apa? Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan engkau hati yang baru, new nature, sesuatu yang baru di dalam hidup kita, supaya apa? Kita bisa mempersembahkan tubuh kita ke atas. Bagaimana kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, kita bisa melakukan itu karena Tuhan memberikan hakikat yang baru. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi ruang yang selanjutnya, itu adalah apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, ke atas. Tetapi bagian yang bawah, kita terus harus jangan menjadi serupa dengan dunia, terus berubah oleh pembaharuan budi. Karena apa? Pondasi itu terus berubah, terus bertambah. Esher itu bertambah, sehingga apa? Terus progres. Dia terus makin kita mengasihi Tuhan, makin kita intim dengan Tuhan, maupun kita makin belajar mengenal Dia. Ya. Nah, itu membuat perubahan paradigma terus-menerus yang mensupport kehidupan di atasnya. Ya. Jadi saya mau gambarkan, nah ini akan membuat sebuah ibadah yang sejati, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang terus adalah sesuai dengan standar yang ditetapkan Allah, atau acceptable, sesuai dengan apa yang Allah dapat terima. Dan ini terus-menerus berputar, yang bagian roda yang luar, untuk apa? Untuk terus membangun diri kita menjadi ibadah yang sejati, maupun memenuhi akan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saya katakan ini roda kemuliaan Allah yang ingin dinyatakan dalam hidup kita, dalam membangun spiritual formation kita. Dan sehingga kita bisa belajar bahwa bagian bawah ada bagian atas. Bagian bawah adalah pondasi yang kuat, yang teguh, dan bagian atas adalah actionnya kita.
apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Nah, fondasi itu adalah firman Tuhan, action itu adalah bagaimana kita menyerahkan diri, terus menerus menyerahkan diri melayani Tuhan, membangun akan hubungan komunikasi. 9 aspek buah roh, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan sebagainya, itu nyata luar biasa dalam kehidupan kita. Itu adalah action, bagaimana kita melayani di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan melihat di sini ada yang sempurna, ya. Semua itu kita bawa untuk apa? Menuju kepada kesempurnaan. Nah, saya mengcombine antara dua ini, Roma 12 dan maupun Mazmur 128, dan kita bisa melihat gambar skema ini, ya, di mana dasar dari Mazmur 128 adalah intimasi dengan Tuhan, takut akan Tuhan, dan hidup menurut jalannya, dan menurut jalannya dasar. Sedangkan di sini adalah bagaimana dengan kita merubah akan pemahaman kita melalui new nature. Ya, kita jangan serupa dengan dua, terus bertemu di dalam hal seperti itu. Kita membangun terus akan fondasi kita semakin melebar, ya, untuk membangun bangunan yang kuat di atasnya. Nah, ini kalau kita jalankan dalam kehidupan kita, kita akan membangun sebuah struktur fondasi dan juga struktur bangunan di atasnya yang berkenan kepada Tuhan. Ini semua dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, sehingga ketika kita membangun fondasi, kita akan ada arah yang terus-menerus ke atas. Tapi kalau kita melihat arah yang ke samping, itu adalah merupakan implikasinya. Ketika kita sudah membangun dalam takut dan jalan Tuhan, maka implikasinya akan ada pada kita. Tetapi semua akan membawa kita untuk terus ke atas, yaitu serupa dengan Kristus. Ya. Kemudian disitulah ada kata berbahagialah, pekerjaan yang sukses, anak istri yang luar biasa, diberkati menjadi warrior of God, kemudian menikmati kebaikan Yerusalem dan damai sejahtera yang komplit dan menjadi pemenang. Saudara, ini merupakan bagian daripada hidup kita yang harus kita hidupi, yang harus kita maknai dalam kehidupan kita sebagai sebuah pembangunan struktur manusia rohani kita, transformasi manusia rohani kita untuk semakin apa? Semakin serupa dengan Kristus. Tapi mulai dulu dari fondasi yang kuat. Ya, ini pembangunan yang simultan. Karena apa? Fondasi bawah terus melebar, memberikan volume yang terus bertambah, dan yang di atas juga terus dibangun untuk menjadi kuat, indah di hadapan Tuhan. Saya berharap ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita bahwa Tuhan sedang membangun pondasinya yang terus-menerus melebar untuk membesar, dan Dia juga membangun kehidupan kita supaya apa? Kehidupan kita menjadi kesempurnaan, menuju kesempurnaan. Nanti kesempurnaan seperti apa, terus kelimpahan seperti apa, kemudian artinya daripada pembangunan ini seperti apa, nilainya seperti apa, kita akan bahas pada bagian yang kedua. Dan saya berharap ini menjadi dasar kita melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.